Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ria Nurma Marganintias pada mata pelajaran Basis Data untuk kelas 11 SMK Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak. Kali ini kita akan belajar materi basis data pada KD 3.6 yaitu menerapkan rekod, tabel, dan field. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang menerapkan rekod, tabel, dan field, kemudian membuat rekod, tabel, dan field. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama menjelaskan tentang field, rekod, tabel, dan basis data. Kemudian yang kedua, menganalisa field dan rekod pada basis data. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, jadi setelah selesai pembelajaran pada pertemuan kali ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan field, rekod, tabel, dan basis data dengan tekun dan seksama. Yang kedua, memahami field, rekod, tabel, dan basis data dengan tepat dan benar. Yang ketiga, menganalisa field, rekod pada basis data dengan berpikir kritis dan analitis untuk membangun suatu kesimpulan. Nah, yang pertama, kita belajar basis data itu apa sih? Pengertian basis data. Nah, di sini, basis data adalah kumpulan dari beberapa data. Di sini dijelaskan kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kemudian yang kedua, tujuan basis data. Tujuan basis data yang pertama, untuk mengatur data atau mengorganisasikan data agar diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan kembali. Yang kedua, untuk meminimalisir adanya redundansi data dan menjaga data agar tetap konsisten. Yang ketiga, peraturan dalam pemilihan data yang sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Selanjutnya adalah manfaat basis data. Yang pertama adalah speed, yaitu kecepatan pengaksesan data. Yang kedua adalah space, efisiensi ruang penyimpanan. Yang ketiga adalah security, keamanan data. Yang keempat, shareability, jadi data bisa dipakai bersama-sama. Yang kelima, standardization, yaitu pemusatan data kontrol. Yang keenam ada akurasi, keakuratan data. Dan yang terakhir ada konsisten atau konsistensi data. Kemudian kita mulai belajar tentang konsep tabel, field, dan record. Tabel. Tabel di sini terdiri dari beberapa kolom atau field dan terdiri dari beberapa record atau tabel. Tabel di sini yang sudah saya beri tanda merah, ya, tabel. Jadi kumpulan dari beberapa field atau kolom dan beberapa record atau data. Kemudian kolom yang saya tandai dengan hijau ini adalah disebut field atau kolom. Jadi di sini di tabel ini ada 4 kolom, yaitu yang pertama kode penerbit, nama penerbit, alamat penerbit, dan telepon penerbit. Kemudian untuk rekod yaitu yang saya tandai dengan biru. Rekod di sini adalah kesatuan data. Dalam satu baris ini berarti ada satu rekod. KP 001 Erlangga Jalan H Babing Raya nomor 100 Ciracas Jakarta 8717006. Ini dibaca satu rekod. Demikian juga untuk rekod 2, untuk rekod 3, rekod 4, dan rekod 5. Nah, demikian untuk
pengenalan tabel, field, dan record. Nah, di sini juga sudah disediakan sebuah handout, yaitu handout yang pertemuan pertama tadi ya, yang sudah saya slidekan PowerPoint, yaitu tentang pengertian basis data, tujuan basis data, manfaat basis data, pengenalan tabel dan record. Nah, setelah kita mengenal tabel, field, dan record, kita akan menuju ke pertemuan kedua pada KD 3.6, yaitu menerapkan record, tabel, dan field. Nah, pada pertemuan kedua ini, kita akan belajar membuat basis data baru. Kompetensi dasarnya masih sama, menerapkan record, tabel, dan field. Kemudian yang kedua, membuat record, tabel, dan field. Kemudian merencanakan basis data sederhana yang terdiri dari beberapa tabel untuk indikator pencapaian kompetensinya. Kemudian ada membuat basis data sederhana yang terdiri dari beberapa tabel. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama menerapkan field dan record pada tabel dalam basis data dengan tepat dan benar. Yang kedua, merancang basis data sederhana yang terdiri dari beberapa tabel dengan tekun dan sabar. Yang ketiga, membuat basis data sederhana dan mengolah dengan cermat dan teliti. Nah, di sini kita akan mencoba merancang suatu basis data baru, sebuah basis data baru. Nah, sebelumnya dalam merancang sebuah database kita harus menentukan seberapa baik sebuah aplikasi tersebut dibangun. Orang yang bertanggung jawab dalam merencanakan database itu biasanya disebut sistem analis, seorang sistem analis. Nah, misalnya kita punya contoh sederhana suatu rancangan database, misalnya pada sistem pemesanan barang atau ordering system. Nah, di sini rancangan basis datanya kita sajikan dalam bentuk kelas diagram. Misalnya ada database yang terdiri dari 6 tabel, yaitu pelanggan, pesan, produk, kwitansi, faktur, dan detail pesan. Nah, di sini nanti masing-masing tabel kita tentukan nama-nama field atau kolomnya. Misalnya di tabel pelanggan ini, field atau kolomnya ada ID pelanggan, ada nama pelanggan, ada alamat, ada telepon, dan ada email. Demikian juga dengan tabel pesan, produk, dan yang lainnya. Kemudian yang sebelumnya, sebelum kita merancang basis data ke aplikasi MySQL, kita harus mengetahui beberapa aturan merancang database yang baik dan benar. Yang pertama, tabel dalam database tidak boleh mengandung rekod atau data ganda. Dengan kata lain, tidak boleh ada redundansi data. Jika terdapat data yang sama, maka perlu dilihat kembali rancangan tabelnya pada kelas diagram. Kemudian yang kedua, setiap tabel dalam database harus memiliki field atau kolom yang unik. Field ini disebut sebagai primary key. Kemudian yang ketiga, tabel harus sudah normal setelah dilaksanakan proses normalisasi data. Yang keempat, besar atau ukuran database hendaknya dibuat seminimal mungkin. Hal ini ditentukan oleh pemilihan tipe data yang tepat. Kemudian yang kelima, merancang database hendaknya memperhatikan apakah rancangan dapat menampung data atau rekod sesuai yang dibutuhkan oleh aplikasi. Untuk selanjutnya kita mengenal SQL atau Structured Query Language. Nah, di sini
kita akan menggunakan aplikasi MySQL dalam merancang database dengan bahasa SQL. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language. SQL juga sering disebut sebagai query, merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk mengakses database. SQL diperkenalkan pertama kali dalam IBM pada tahun 1970 dan sebuah standar ISO dan ANSI ditetapkan untuk SQL. Standar ini tidak tergantung pada mesin yang digunakan. Hampir semua software database mengenal atau mengerti bahasa SQL. Dengan kata lain, SQL adalah sebuah bahasa permintaan database yang terstruktur. Bahasa SQL ini dibuat sebagai bahasa yang merelasikan beberapa tabel dalam database maupun merelasikan antar database. Nah, di sini kita berkenalan dulu dengan jenis-jenis perintah pada SQL. Yang pertama yaitu DDL atau Data Definition Language. DDL ini merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Dalam hal ini database dan tabel menggunakan perintah DDL ini. Yang termasuk dalam perintah DDL yang pertama adalah create yang digunakan untuk membuat database dan tabel. Yang kedua alter digunakan untuk melakukan perubahan struktur tabel yang telah dibuat. Yang ketiga rename digunakan untuk penamaan kembali. Yang keempat drop digunakan untuk menghapus tabel dan database. Jenis perintah yang kedua adalah DML atau Data Manipulation Language. DML merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data atau rekod dalam suatu tabel. Nah, perintah SQL yang termasuk dalam DML ini apa saja? Yang pertama yaitu select. Digunakan untuk menampilkan dan memilih data. Yang kedua insert, digunakan untuk memasukkan data pada tabel. Yang keempat adalah update, digunakan untuk pengubahan terhadap data yang ada pada tabel atau database. Yang keempat adalah delete, digunakan untuk penghapusan data pada tabel atau database. Yang ketiga, jenis perintah SQL yang ketiga yaitu DCL atau Data Control Language. Merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi user dan hak akses atau privilege. Perintah SQL yang termasuk di dalam DCL itu antara lain grant untuk mengizinkan user mengakses tabel dalam database. Yang kedua adalah revoke untuk membatalkan izin hak user yang ditetapkan oleh perintah grant. Nah, pada pertemuan kali ini setelah kita bahas jenis perintah SQL, kita akan selanjutnya menuju ke MySQL. Langkah yang pertama, kita aktifkan sum control terlebih dahulu. Sum-nya diaktifkan terlebih dahulu. Nah, jika sudah, start pada Apache dan MySQL. Jika sudah ada keterangan running seperti ini, berarti sum siap dioperasikan ya. Cukup kita minimize saja, jangan di close. Kemudian kita menuju ke aplikasi MySQL dengan command prompt. Kita masuk ke command prompt. Nah, jika sudah masuk, kita menuju ke direktori C, tempat penyimpanan sum. Nah, perhatikan ya. Untuk menuju ke direktori C, kita harus pindah direktori dulu dengan change direktori sampai direktori C siap. Nah, jika sudah ada di C, kita masuk ke sum, cd sum
kemudian MySQL bin, enter. Nah, jika sudah tampil seperti ini, kita lanjutkan memanggil server MySQL-nya, yaitu dengan MySQL spasi main.u spasi root. Kemudian enter. Nah, jika sudah tampil seperti ini, berarti kita sudah masuk pada aplikasi MySQL. Di sini kita akan mencoba membuat satu database baru yang bernama penjualan dengan perintah create. Kita ketikkan create database penjualan misalnya ya, penjualan dia, untuk membedakan misalnya sudah ada database dalam server MySQL-nya. Titik koma. Yang perlu diingat-ingat, semua jenis perintah SQL selalu diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita enter. Nah, jika di sini sudah ada keterangan query OK, one row affected, berarti database sudah sukses kita buat. Untuk melihatnya, untuk melihat database-nya, kita ketikkan show databases. Ini di sini kita bisa melihat database apa saja yang sudah kita buat. Nah, ini di sini sudah tampil database yang sudah kita buat tadi, yaitu penjualan _ya. Untuk penamaan database ataupun tabel, diingat-ingat tidak boleh ada spasi. Jadi kalau terdiri dari dua kata, kita pisahkan dengan underscore. Nah, untuk menggunakan database-nya, kita ketikkan perintah use nama database. Nah, di sini database change. Berarti database sudah bisa kita operasikan. Nah, di sini kita menuju ke perintah DDL dulu ya. Berarti kita akan coba menghapus database yang tadi kita buat, yaitu dengan perintah drop database, nama database. Nah, kita sudah selesai melakukan drop, kemudian kita cek dengan show databases. Nah, database-nya sudah terdelete ya. Database-nya sudah terdelete. Nah, untuk pertemuan kedua ini praktikum MySQL hanya sampai sini dulu. Kemudian untuk pertemuan yang selanjutnya, pada pertemuan 3, kita melanjutkan membuat aplikasi MySQL ya, database dengan aplikasi MySQL. Ini adalah materi untuk KD 3.6 menerapkan rekod tabel dan field bagian 3. Kompetensi dasarnya menerapkan rekod tabel dan field. Kemudian yang kedua membuat rekod tabel dan field. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama merancang basis data yang terdiri dari beberapa tabel. Kemudian untuk keterampilannya membuat basis data yang terdiri dari beberapa tabel. Untuk tujuan pembelajaran, setelah selesai pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama merancang basis data yang terdiri dari beberapa tabel dengan tekun dan sabar. Yang kedua, membuat basis data yang terdiri dari beberapa tabel dengan cermat dan teliti.
Yang ketiga, menjalankan dan membuat basis data yang terdiri dari beberapa tabel dengan percaya diri dan penuh tanggung jawab. Nah, di sini masih melanjutkan kelas diagram sistem pemesanan barang pada pertemuan yang kedua ya. KD 3.6 pada pertemuan kedua. Review pertemuan yang kemarin kita sudah belajar membuat basis data baru, yaitu database penjualan. Kemarin sudah sampai drop, berarti database penjualan sudah kita hapus. Nah, di sini untuk membuat database masih sama, create database kemudian nama database. Untuk menampilkannya menggunakan show databases. Kemudian untuk membuka atau menggunakan database kita menggunakan use nama database. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan mulai membuat suatu tabel yang baru. Setelah kita punya suatu database, kita akan mengisi database tersebut dengan tabel-tabel. Ya, sesuai dengan kelas diagram yang ada di sini, kita akan mengisi database kita dengan tabel-tabel ini. Dengan tabel-tabel ini ya. Berarti kita langsung menuju ke MySQL. Kita mulai dari awal dengan mengaktifkan sum. Pastikan Apache dan MySQL sudah di start. Kemudian kita masuk ke command prompt. Kita masuk directory C. Dengan pindah directory, perintahnya change directory. Kemudian kita masuk ke sum. cd sum mysql /bin. Kita panggil servernya mysql spasi menu spasi root. Nah, sampai ada tampilan seperti ini. Kita akan membuat database baru dengan nama sistem pemesanan. Misalnya ya, biar beda dengan database yang sudah ada. Create database sistem underscore pemesanan. Kurang A di sini. Nah, untuk menampilkannya kita show databases. Nah, di sini sudah ada database baru dengan nama sistem pemesanan. Kemudian untuk menggunakan database tersebut kita ketikkan use nama database, yaitu use sistem pemesanan. Nah, kalau sudah ada keterangan database change, berarti databasenya sudah siap untuk digunakan. Nah, untuk membuat tabel baru, perintahnya dengan perintah create tabel, kemudian nama tabelnya apa, kurung buka, kolom 1 atau field 1, tipe datanya apa, kemudian panjang data berapa, koma, field 2,
tipe datanya apa, panjang data berapa, koma. Sampai pada field terakhir atau kolom terakhir, sebutkan tipe datanya, panjang berapa. Jangan lupa keterangan dia sebagai primary key, kemudian keterangan boleh kosong atau tidak dengan null atau not nullnya, jangan sampai lupa. Nah, untuk penamaan nama tabel itu sama dengan penamaan pada database ya. Jadi saat kita memberi nama pada tabel tidak boleh ada spasi jika itu terdiri dari dua kata. Jika terdiri dari dua kata, kita pisahkan dengan menggunakan underscore. Nah, kita coba membuat tabel baru dengan nama pelanggan. Yang nama fieldnya, kolom-kolomnya yaitu ada ID pelanggan, tipe datanya varchar, panjang datanya 5. Nah, di sini ID pelanggan nanti keterangannya berarti ID pelanggan sebagai primary key. Primary key adalah kunci utama untuk merelasikan dengan tabel-tabel ya. Kemudian yang kedua, nama pelanggan, tipe datinya varchar, panjang datanya 30. Kemudian kolom yang ketiga alamat, tipe datanya teks. Kemudian selanjutnya kolom telepon, tipe datanya varchar, panjang datanya 20. Terakhir yaitu email, tipe datanya varchar, panjang datanya 50. Nah, untuk perintahnya ya adalah create tabel pelanggan, kurung buka ID pelanggan, varchar 5, keterangannya not null. Kemudian ada nama pelanggan, varchar 30, keterangannya not null, berarti harus diisi, tidak boleh kosong. Alamat teks, telepon varchar 20, email varchar 50. Nah, di sini yang diberi keterangan primary key adalah kolom ID pelanggan. Kita coba praktekkan untuk pembuatan tabelnya. Create tabel. Nama tabelnya pelanggan. Kurung buka. ID pelanggan. Dalam pelamaan kolom juga tidak boleh ada spasi ya. Tipe datanya varchar, panjang datanya 5. Keterangannya not null, primary key. Kemudian kolom yang kedua ada nama pelanggan, datanya varchar 30, keterangannya not null. Kemudian ada alamat, tipe datanya teks, ada telepon, tipe datanya varchar, panjang datanya 20. Kolom yang terakhir adalah email, tipe datanya varchar, panjang datanya ada 50. Nah, berarti sampai sini sudah habis. Kita tutup kurung, kemudian titik koma. Sebelumnya kita cek dulu apakah sintak kita sudah betul. Untuk
pembuatan tabel pelanggan ini, create tabel pelanggan, ID pelanggan, varchar 5, not null primary key, nama pelanggan, alamat, telepon, dan email. Jika sudah, kita enter. Nah, di sini sudah ada keterangan query OK. Nah, untuk melihat apakah tabel yang sudah kita buat ini sudah jadi seperti pada database ya, kita bisa melakukan show tables. Perintahnya show tables. Nah, di sini sudah ada tabel pelanggan. Nah, di sini pada database sistem pemesanan kita sudah sukses membuat tabel pelanggan. Nah, untuk melihat struktur tabelnya, kita bisa melihatnya dengan perintah describe yang biasanya disingkat dengan DESC kemudian nama tabel. Berarti di sini describe disingkat saja DESC pelanggan. Nah, di bawahnya akan tampil suatu tabel yang menunjukkan struktur tabel pelanggan. Kolomnya ada apa saja? Ada 5 kolom, yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon, email. Di sini juga memberikan informasi tentang tipe data yang dipakai, kemudian keterangannya ya. Primary key juga ada. Nah, ini bisa dilihat dengan perintah describe untuk melihat struktur tabel. Selanjutnya, pada pengoperasian dengan perintah SQL, kita bisa mengubah struktur tabel dengan perintah alter. Misalnya di sini perintahnya untuk menambahkan atau mengurangi atau merubah alter tabel, strukturnya ya, alter tabel, kemudian nama tabelnya apa, alter optionnya apa yang mau dirubah. Nah, di sini ada beberapa contoh untuk mengubah suatu tabel dengan perintah alter. Nah, di sini kita akan mencoba perintah untuk menambahkan field atau kolom tanggal lahir pada tabel pelanggan dengan perintah alter ya. Kita langsung bisa ketikkan alter tabel, kemudian nama tabel yaitu pelanggan, add yaitu menambah, kolom tanggal lahir, sebutkan tipe datanya apa, misalnya date, keterangannya apa, not null. Ini ya, berarti pada perintah ini kita akan melakukan perubahan, penambahan kolom pada tabel pelanggan, yaitu kolom tanggal lahir dengan tipe data date dan keterangannya not null, yaitu kolom ini tidak boleh dikosongkan atau harus diisi. Jika sudah, kita tekan enter. Nah, untuk melihatnya lagi, kita lihat dengan describe. Nah, bisa dilihat
Di sini sudah tampil suatu field atau kolom baru bernama tanggal lahir, tipe datanya date, keterangannya not null, tidak boleh kosong. Kemudian kita coba perintah yang lain, mengubah tipe field tanggal lahir menjadi varchar pada tabel pelanggan ya. Dengan perintah alter tabel pelanggan modify. Tanggal lahir yang tadinya date diganti varchar, panjang datanya 8, keterangannya not null. Kita coba pada MySQL-nya. Alter tabel pelanggan modify tanggal lahir varchar, kita sebutkan langsung ya untuk mengganti kolom date-nya tadi, tipe data date-nya. Kemudian keterangannya not null. Nah, jika sudah, kita lihat lagi dengan perintah describe pelanggan. Nah, coba dilihat di sini perbedaannya. Pada kolom tanggal lahir sudah berubah menjadi tipe datanya varchar, panjang datanya 8. Bisa dilihat di atas, ini tanggal lahirnya, tipe datanya date sudah berganti ya. Dengan perintah alter tabel pelanggan modify. Kemudian sebutkan field atau kolom yang akan dirubah, sebutkan tipe data, panjang data, dan keterangannya apa. Titik koma. Nah, kemudian saya rasa kolom tanggal lahir tidak berguna di tabel ini, di tabel pelanggan ya. Kita akan coba menghapus dengan perintah alter juga. Alter tabel pelanggan drop tanggal lahir. Bisa ya. Perintahnya alter tabel pelanggan drop tanggal lahir. Berarti di sini kita akan menghapus kolom tanggal lahir. Kita lihat lagi dengan describe pelanggan. Nah, kita cek lagi. Sudah tidak ada ya field atau kolom tanggal lahir karena kita sudah melakukan drop di sini. Nah, untuk perubahannya kita coba merubah nama tabel di sini. Kita coba merubah nama tabel dengan perintah rename tabel pelanggan to PLG misalnya, atau alter tabel PLG rename to pelanggan. Misalnya ya, kita coba satu persatu untuk merubah nama tabel pelanggan menjadi PLG. Rename tabel pelanggan to PLG. Bagaimana untuk ceknya? Kita cek show tables. Nah, di sini database kita sudah tabel pelanggan pada database sistem pemesanan sudah berubah menjadi PLG. Atau dengan perintah describe juga bisa. Nah, di sini sudah sukses ya. Jadi tabel pelanggan sudah berubah menjadi PLG. Kita kembalikan tabel PLG menjadi pelanggan dengan perintah alter tabel PLG rename
to pelanggan. Kita coba show tables. Nah, di sini sudah kembali tabel kita menjadi tabel pelanggan. Nah, sampai di sini berarti kalau kita akan melakukan drop tabel atau menghapus tabel, ini perintahnya drop tabel pelanggan ya. Drop tabel nama tabel. Nah, ini pengoperasian pada database dan pada tabel. Nah, pada pertemuan kali ini saya contohkan hanya satu tabel, yaitu pelanggan. Kemudian untuk tabel-tabel yang lain silahkan Anda mengerjakannya dengan baik. Jadi harus diingat-ingat pada penamaan database tidak boleh ada spasi. Jika itu terdiri dari lebih dari satu kata, pisahkan dengan underscore. Hal itu berlaku juga untuk penamaan tabel, untuk penamaan kolom juga. Untuk tabel juga seperti itu, tidak boleh ada spasi, kolom juga tidak boleh ada spasi. Nah, di sini kita sudah bisa membuat database baru dengan menggunakan aplikasi MySQL. Kemudian kita mencoba membuat tabel baru dan melakukan beberapa perubahan pada tabel tersebut. Nah, sampai di sini pertemuan kita kali ini pada materi basis data untuk kompetensi dasar menerapkan record, tabel, dan field. Semoga materi pada hari ini bisa bermanfaat. Sampai berjumpa pada materi-materi selanjutnya tentang basis data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.